Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat Masjid Ar-Ridwan, Perumahan Puri Nirwana 1, Cibinong, Bogor, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia adalah negara penghasil rempah-rempah terbesar pertama di dunia. Indonesia adalah penghasil gas alam terbesar di dunia. Indonesia penghasil ikan laut peringkat kedua terbesar di dunia. Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Indonesia hutannya terluas ketiga di dunia. Indonesia penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Indonesia penghasil minyak bumi terbesar ke-20 di dunia. Masya Allah. Pantas ada satu syair lagu bahwa tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Di satu sisi kita bahagia, kita bangga hidup di Indonesia yang luar biasa kekayaannya. Bukan 1, 2, 3 kekayaan, bukan nomor 50, 60, 70 kekayaannya terbesar di dunia, tapi luar biasa kekayaan alam Indonesia Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi lain kita menangis
selain kita bersedih di tengah-tengah alam yang luas, yang kekayaan alamnya luar biasa, tapi banyak sekali rakyatnya yang sengsara. Satu data BPS dinyatakan bahwa 23,85 juta rakyat Indonesia miskin. Bukan 1, 2, 3 juta, 23,85 juta rakyat Indonesia miskin. Ini yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Bahkan bukan hanya miskin, tapi banyak yang di bawah garis kemiskinan. 7,28 juta rakyatnya pengangguran. Ini pun yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Menangis. Sementara ada pejabat yang gajinya, yang pendapatannya 3 juta per hari, rakyatnya 300.000 per bulan. Banyak ternyata guru-guru honorer yang gaji per bulannya 300.000, 400.000, 500.000. Sementara ada pejabat-pejabat yang gajinya, yang pendapatannya di atas 100 juta, bahkan ada yang miliaran. Menangis kita, bersedih. Bahkan sudah ada mobil dikasih oleh pemerintah, minta mobilnya yang lebih baik, yang harganya bukan 50 juta, bukan 100 juta, 950 juta. Sementara rakyatnya banyak yang tidak punya kendaraan. Menangis, bersedih. Kekayaan melimpah, tapi rakyatnya banyak yang sengsara. Ini jelas ada kesalahan dalam mengelola negara ini. Kita harus introspeksi. Siapapun kita, jadi apapun kita jabatannya, introspeksi. Takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau di dunia di demo mungkin kita bisa menghilang, bisa pergi ke luar negeri, bisa tidur di hotel. Tapi bagaimana nanti kalau di demo di yaumil akhir? Banyak rakyat yang minta pertanggungjawaban, tidak bisa mengelak. Sekali lagi mari kita introspeksi. Bahkan ada satu hadis yang mengerikan, satu hadis, satu doa Rasulullah SAW. Anna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW yaqulu fi baiti hadza, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Rawahul Muslim. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berdoa di rumahku ini, fi baiti hadza. Rasulullah berdoa di rumahku ini, kata Aisyah, dan doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang dikasih jabatan,
Siapa saja yang menjabat suatu jabatan, lalu dia mempersulit urusan umatku, mempersulit urusan rakyatnya, fasaqqa alaihim fasquk alaih. Ya Allah, sulitkan kehidupannya dia. Doa Nabi. Siapa saja menjabat suatu jabatan, di sini hadisnya tidak khusus pimpinan yang paling tinggi. Siapa saja, kata Nabi, yang menjabat suatu jabatan, dia mempersulit urusan rakyatnya, urusan bawahannya, fasaqqa alaihim fasquk alaih, maka persulitlah ya Allah urusan dia. Siapa saja, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi dia menjabat sebagai DPR, bisa jadi dia sebagai gubernur, bisa jadi dia sebagai wali kota, bisa jadi sebagai bupati, sebagai camat, sebagai lurah, sebagai RW, sebagai RT. Siapapun, kata Nabi, yang menjabat suatu jabatan, dia mempersulit urusan bawahannya, urusan rakyatnya, urusan umatku, fasaqqa alaihim fasquk alaih. Persulit ya Allah urusan dia. Ini bisa jadi dipersulit di dunia, bisa jadi dikasih oleh Allah sakit yang luar biasa, tidak bisa berjalan, sulit mencari rezeki, sulit untuk berjalan, sulit dia mendapatkan kebahagiaan, sulit mendapatkan keberkahan. Yang paling mengerikan lagi, sulit nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Tapi di hadis ini ada kalimat yang terakhir, Masya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'a faraqqa bihim farbukbi. Ya Allah, siapa saja yang menjabat suatu jabatan dan dia menolong rakyatnya, menolong umatku, menolong rakyatnya, faraqqa bihim farbukbi. Ya Allah, tolonglah dia. Ya Allah, siapa saja yang menjabat suatu jabatan, dia mempermudah urusan rakyatnya, ya Allah, permudah urusan dia. Bisa jadi dipermudah urusannya di dunia, bisa jadi yang lebih indah lagi, dipermudah urusannya nanti di akhirat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini atau saudara-saudara kita yang menjadi pejabat, mudah-mudahan selamanya mempermudah urusan rakyatnya, sehingga Allah mempermudah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.